Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mencegah penyakit hati. Yang namanya penyakit, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, korengan, jantungan, ginjalan. Ya kan dia? Ginjalan ya. Kan jantungan. Kalau ya. ginjalan. Sama paru-paruan. Paru-paruan. Itu penyakit jasmani. Berobatnya kemana? Ke dokter. Dokter adalah ahlinya. Pergilah Anda ke klinik, pergilah Anda ke puskesmas, pergilah Anda ke rumah sakit. Sementara ada penyakit rohani. Penyakit rohani itu penyakitnya hati. Rasul bersabda dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Ibu punya hati? Ya. Pernah sakit hati? Pernah. Di mana terasanya? Sakit di sini. Hati itu ada 3 jenis. Yang pertama hati sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Orang yang hatinya sehat, dia mengetahui Tuhannya itu ada. Dia mencintai Tuhannya. Dia ibadah kepada Tuhannya. Dia tahu la ilaha illallah. Maka kalau dia ngomong, dia mikir saya ngomong Allah ridho enggak. Kalau dia diam, dia mikir dengan diamnya saya benar apa salah. Terus kalau dia memberi kepada orang, niatnya karena Allah. Menolak karena Allah. Menolong orang karena Allah, membantu orang karena Allah, semua yang dilakukan hanya karena Allah. Tujuan hidupnya libtigha'i mardatillah. Anda silahkan lihat dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari ketika di mana harta kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian la yanfa, tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Seberharap kita yang hadir di studio ini dan pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada termasuk golongan qalbun salim. Hati yang selamat. Titik 2. Allah menyatakan ada orang yang hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adim. Ditutup hati mereka. Ditutup pandangan mata mereka, ditutup pendengaran mereka. Mereka distempel mendapat azab yang sangat pedih. Sebetulnya bukan Allah yang menutup, tapi mereka yang menutup diri. Hati diberikan oleh Allah bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Mereka diberikan mata, tapi matanya tidak pernah melihat ayat yang tersurat dalam Al-Quran yang tersirat di alam dunia. Mereka diberikan telinga oleh Allah, tapi telinganya tidak mau dengerin ceramah agama. Gak mau nonton Mamah AA. Gak mau juga dia mendengarkan lantunan adan, angguran, dengerin gosip. Ngedengerin ngarumpi, omongan orang. Itu yang lebih mereka sukai. Maka mereka itu hatinya mati. Kalau dia bicara karena nafsu. Dia diam karena nafsu. Dia memberi karena nafsu. Dia menolak karena nafsu, semua dikerjakan karena nafsu syahwatnya. Ini orang yang hatinya mati. Titik. Yang ketiga, ini yang kita bahas. Ada orang yang hatinya sakit. Jangan-jangan kita. Mana orang yang hatinya sakit? Edan eling. Tahu edan eling? Angot-angotan, lagi ngaji mah eling. Kayak gue paling bener. Pulang ngaji mah edan deui. Anak diomelin, cucu dimarahin. Pembantu dimarahin, ngomel salah melulu. Itu edan eling, anggot-anggotan. Sekali lagi, jangan-jangan kita termasuk yang ngomong.
Saya tidak bercanda, Bu, serius. Anda lihat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakitnya. Nah, penyakit hati ini disembuhkannya dengan Al-Quran. Anda silakan lihat surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia bukan? Iya. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'idhah hasanah, pelajaran yang baik buat kalian. Yang namanya Al-Quran obat penyakit dalam dada, petunjuk buat orang beriman. Artinya Allah menyatakan obat penyakit hati adalah Al-Quran. Anda silakan lihat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang hatinya dengki, iri, dendam, benci, marah dan seterusnya itu jauh dari Al-Quran. Karena Allah menyatakan dalam sekian banyak ayat, Al-Quran adalah penyakit dalam dada. Bagaimana sih biar penyakit hati yang ada dalam diri kita keluarkan, kita cegah, biar tidak ada dalam dada ini? Yang pertama, mantapkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sudah tahu ini perbuatan dosa, ini perbuatan maksiat, hindari. Karena orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia kemasukan setan. Apaman zuyyina lahu fi amalihi wa rawahu hasanah. Apakah pantas orang yang mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat, dia katakan ini adalah baik? Contoh, ada orang dipoto telanjang. Orang komentar, Mbak, kenapa ditaruh foto telanjang? Natural, kembali ke alam zaman Hawa, berbulucu di foto. Dia tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa bersalah. Karena dia merasa itu adalah sebuah yang indah. Padahal itu perbuatan setan. Hindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, bagaimana biar hati kita tetap bersih? Menjaga kebersihan hati kita. Masya Allah, siapa yang tidak pernah punya dosa? Pasti punya dosa, betul? Taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarubukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. At-Tahrim ayat 8. Hei orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni semua dosa kamu. Amin. Dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.